Saya berdiri aja. Kalau terlalu capek, nanti kalau capek berdiri saya. Alhamdulillah saya menemukan kembali Pak Wami di madrasah. Setelah beberapa bulan sempat berdakwah di tempat lain, kita di pondok, Pak Wami berdakwah di pondok dan di sekitarnya, tapi oleh Allah mungkin Pak Wami diminta untuk berdakwah di tempat lain lewat prosedur yang ya itu kan bisa jadi itu memang skenario Allah ya Pak. Seperti ya Habib Rizik itu sekarang di penjara tapi malah mempengaruhi, artinya apa ya, bisa membuat orang-orang yang tadi pemahaman agamanya kurang menjadi sekarang belajar agama begitu. Saya bersyukur bisa ketemu dengan semua, alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah, semoga ini tidak hanya kesehatan lahir saja, kesehatan batin itu juga tidak kalah pentingnya. Kayak tadi ketemu Yai di bawah, beliau berpesan baik tidaknya madrasah ini tidak hanya tergantung pada lembaga ya, secara garis besar seperti itu. Jadi monggo kalau menurut Ibu pengawas ini harus seperti apa lembaga ini supaya bisa sama sesuai dengan yang diharapkan oleh yang punya kebijakan. Kalau misalnya ini yang double kanting Bu Sirda ini, kanan kiri oke. Gitu. Jadi kalau di Asolha ini kurang apa, nanti dengan yang merekomendasi harus seperti ini, harus seperti ini. Begitu nanti tadi misalnya Pak Yai. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita memang sekarang masih ada pada masa pandemi, ya, masih ada pada masa pandemi. Mudah-mudahan aja pandemi ini berangsur-angsur oleh Allah segera dicabut dari muka bumi, sehingga memang dengan pandemi ini kita semua menjadi diingatkan, dibelajarkan, ya. Yang tadinya terlena dengan situasi-situasi, dengan adanya pandemi kita diminta untuk waspada. Yang tadinya tidak respon sosialnya kurang, dengan adanya pandemi respon sosial kita semakin bertambah. Yang tadinya medit, nah, selama pandemi jadi loman gitu ya. Ini hal-hal yang perlu kita syukuri bersama. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Wali hari ini, nah, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, saya kepingin madrasah yang sudah besar ini tidak hanya diakui oleh intern guru-guru dan siswa saja kebesarannya, tetapi juga secara prosedural itu bisa diakui oleh semua lapisan masyarakat, termasuk oleh pemerintah, bahwa Pondok Pesantren Asolha dalam mengelola dunia pendidikannya tidak hanya mengedepankan pondok pesantrennya saja, tetapi juga
bisa mengakses pendidikan formal dengan layak dan baik, sehingga bisa memfasilitasi anak didiknya tidak hanya secara agama saja yang mumpuni, tetapi secara umum anak-anak itu juga bisa mengakses dunia luar dengan baik. Karena apa? Kita inginkan anak-anak setelah lulus dari pondok pesantren As-Solfa tidak hanya berkecimpung atau kembali ke dunia pondok saja, tetapi diharapkan anak-anak ini nanti menyebar, mewarnai di berbagai sudut kehidupan yang ada. Tidak hanya di Pasuruan saja, mungkin ada yang mencelat ke Sulawesi, di sana menjadi seorang pejabat di Sulawesi, sehingga kalaupun jadi pejabat ya pejabat yang Islam, pejabat yang bisa mewarnai di lingkup jabatannya. Itu harapan kami sebagai pendamping dalam melaksanakan pendidikan di pondok pesantren. Ibu-ibu, ketika saya sebagai pengawas, ini bukan berarti Bu Eni itu bisa merubah yang nggak baik menjadi baik. Tidak, bukan di tangan saya perubahan itu. Perubahan ada di tangan Bapak Ibu semua. Tugas saya ya sebagai pengawas itu adalah mitra pendamping ya, pendamping yang mengawal atau yang mendampingi penjenengan harus bagaimana. Tetapi tidak sedikit lembaga-lembaga itu walaupun didampingi tetapi tetap saja status quo-nya itu ada. Wis kebiyen yo ngene iki. Itu yang ada beberapa, memang tidak semua. Jadi di binaan saya itu juga ada yang seperti itu. Sejak 2017 sampai 2021 ini perubahannya sangat kecil sekali ada yang seperti itu. Jadi sekolah formalnya hanya sebatas formalitas saja. Pokoknya anak-anak nanti bisa dapat ijazah. Nah, di sini saya berharap tidak seperti itu. Ini sudah mulai terbuktikan dengan prestasi anak-anak kemarin di event bisa sampai event KSM provinsi, walaupun belum lolos tidak apa-apa, tapi sudah mencatatkan diri, sudah lolos di tingkat kabupaten, kemudian lolos di tingkat provinsi. Begitu saya tahu lolos ke tingkat provinsi, saya serbu. Iki lo As-Solfa, batinku masih yo kepala mari di penjara lo iso gitu. Sengaja itu memang saya share As-Solfa gitu ya. Soalnya itu tadi koyok-koyok pengawasnya yo ngajak radikal pisan gitu. Sepertinya pengawasnya ngajak radikal pisan, padahal tidak begitu ya Pak. Ya, radikal dan tidak itu tergantung yang menilai. Saya pikir kita wajar-wajar saja kalau kita Islam mempertahankan keislaman kita, ya wajar-wajar saja ketika kita marah Islam itu didiskreditkan, terus kita bertindak, itu bukan radikal. Kalau kita memang hanya bisanya menyalahkan orang, itu bisa jadi. Kalau kita lurus-lurus saja, jangan sampai akidah kita diinjak-injak orang, itu sudah kita gitu ya. Nah ini kembali pada pokok bahasan. Apa Ibu Nina kok iso dadi ngene Ibu Nina?
karena sudah waktunya penilaian kinerja madrasah, saya ya rada bingung ini. Yang mau dinilai ini kepala madrasah yang mana gitu. Karena semester kemarin kepala madrasahnya di Simpatika adalah Bu Ina, ya, Bu Ina. Terus sekarang sudah berubah semester, berganti semester menjadi semester ganjil di tahun 2021-2022. Nah, di awal semester kemarin masih Bu Ina memang, ya. Di awal semester masih Bu Ina. Berarti kalau yang dinilai, karena ini menilai kerja kepala, maka yang dinilai ya kepala yang waktu itu mengomandani lembaga ini gitu. Bagaimana kinerja kepala di semester genap kemarin dan di semester ganjil saat ini. Sekarang secara aktivasi Simpatika, awal aktivasi Simpatika kemarin tetap masih Bu Ina kalau nggak salah, Mbak Walia gitu. Tapi monggo saja dipersiapkan karena saya yakin ini sudah hal-hal yang sudah berjalan seperti biasanya. Pendokumentasian, ya, membuat dokumen-dokumen semua aktivitas, semua kegiatan. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini, ada atau tidak ada Pak Wawi, bekerjanya kan tidak karena ada Pak Wawi, tapi bekerjanya adalah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, untuk itu saya kira tidak perlu detail membahas instrumen PKKM, dipakai keliru PPKM. Soalnya sekarang PPKM-nya naik lagi, ya. Tempo hari wis level 1 gara-gara vaksinnya kurang, ini malah level 3 maneh. Ya. Kemarin rapat dengan Bapak Kepala wis diperkubrek masalah kedam nggih, mohon izin. Ya gini nih, kalau merangkap-rangkap ya jadi bendahara panti asuhan dan sebagainya. Itu tadi ada orang yang habis transfer, WA-nya belum saya baca, takut nanti kelewatan gitu kan, barangkali. Jadi monggo aja ini dipersiapkan kalau tempo hari penilaian yang 4 tahunan sudah, ya, yang sudah 2 tahun yang lalu, 2018 kalau 2019 ya, 2019 itu penilaian kinerja 4 tahunan sudah. Terus yang kemarin penilaian kinerja tahunan yang 2020 itu tidak sempat terlaksana. Bukan penjenengan yang membuat tidak terlaksana, tapi saya waktu itu terkendala, sudah menyusun jadwal, terus suami saya sakit. Nah, saya berharap tahun ini nanti itu kinerjanya, penilaian kinerja kepala
kepala madrasahnya bisa berjalan. Insya Allah nanti minggu kedua bulan November. Ya, saya jadwalkan minggu kedua dan minggu keempat belum lembaga binaan saya, tapi jadwalnya belum jadi, yaitu karena saya harus dengan tim saya beli minggu pertama dan minggu ketiga, saya minggu kedua dan minggu keempat. Kalau penjenengan nanti mempersiapkan bukti-bukti fisik di PKKM, itu sama halnya dengan penjenengan juga mempersiapkan bukti-bukti fisik di akreditasi. Monggo Bu Iswin, nggih aturan. Sajane di depan ini biar gak saya melihat kursi, padahal lebih baik saya melihat guru-guru yang cantik di depan. Nah, insya Allah di awal tahun saya sudah pembinaan Pak Ali, sudah memperkenalkan nggih. Dulu yang sempat saya minta untuk mengisi kata kunci dan lain sebagainya, masih ingat Bapak Ibu? Ayo, wis lali di dokumen saya ada loh, kan ya. Ya sudah, tak tunjukkan hasil kerja penjenengan. Nah, ini MA Asalkan. Nah, ingat dong? Sampai lupa. Saya minta untuk mengisi kata kunci. Ya, sudah ingat kembali? Kalau tidak salah, bulan-bulan di bulan Februari ini Pak Wawi, waktu itu Pak Wawi tidak di tempat, gitu. Tapi pembinaan tetap berjalan Pak Wawi, walaupun tidak ada penjenengan, alhamdulillah. Karena saya lihat waktu itu Asolfa sudah habis masa habis sertifikat akreditasinya kan begitu. Jadi semua yang habis-habis saya kenalkan dengan ini. Nah, ini hasil kerja penjenengan waktu itu yang memang sebelum sempat dilanjutkan pembinaan lagi. Nah, penjenengan sudah mengisi kata kunci dan apa dulu Bu? Mengisi kata kunci dan apa? Nah, kalau ini belum ya. Belum, ini ada yang belum terisi. Nanti saya akan simulasi, kita akan simulasi ya. Kita akan simulasi tidak menggunakan ini yang bisa langsung keluar nilainya. Kalau ini hanya instrumen saja. Nah, ini kan dulu penjenengan yang isi. Ya, penyanyi yang isi. Sudah saya lihat masing-masing, tapi memang saya tidak tahu ini apa benar sesuai dengan yang ada di madrasah. Kan dulu saya minta sesuaikan dengan kondisi yang ada di madrasah begitu. Nah, oke, kita kembali ke sini. Masih ingat Bapak Ibu-ibu? Oh, kalau Pak Wawi nggak ikut sosialisasi waktu itu, tapi gini Pak Wawi, kenapa kepala madrasah harus ikut sosialisasi IASP? Karena ini berarti perlu saya tunjukkan dulu Pak Wawi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu jangan bosen gitu. Ini kok selalu disampaikan Bu, ini kok menyampaikan itu lagi. Ya, karena dulu kan belum ada Pak Wawi. Nah, ini memang bukan slide saya, tapi saya peroleh ketika pembinaan pengawas yang menyampaikan Ketua Pokjawas Jawa Timur. Nah,
akreditasi tahun 2017 atau instrumen akreditasi tahun sebelumnya. Kalau yang tahun sebelumnya itu yang dipakai instrumen akreditasi tahun berapa itu, maaf saya belum memang kurang paham karena waktu itu belum jadi pengawas. Yeah. Kemudian kalau di sini ini akreditasinya tahun 2015, okay. Ya 2015 terakhir ya. Jadi belum ikut di tahun 2017 yang perubahan juga belum. Nah, yang ini akan kita lalui. Kalau dulu Pak Wawi begitu akreditasi kan jenengan bikin tim, ya. Bikin tim akreditasi yang 8 standar itu, 8 standar mulai standar isi sampai standar kelulusan. Tuh. Kemudian waktu visitasi kan sajikan data, menyajikan dokumen-dokumen yang setumpuk itu, dokumen yang setumpuk itu. Setelah visitasi, pada waktu visitasi, asesor datang yang menghadapi asesor ketika itu 2015 siapa aja Pak Wawi? Apakah kepala sekolah langsung ikut nimbrung atau cukup timnya? Tim saja, tim saja. Jadi kepala sekolah hanya memantau tim selama bekerja, dan waktu visitasi pun kepala sekolah cukup hanya memberi sambutan ketika pembukaan, gitu, terus mempersilahkan asesor untuk visitasi. Yang menjawab semua pertanyaan ya dari asesor itu adalah tim. Yang pegang standar isi siapa, yang pegang standar proses siapa, dan seterusnya. Nah, 2017 masih seperti itu. Intinya yang dipentingkan adalah pemenuhan dokumen. Pemenuhan dokumen. Nah, yang sekarang ini tidak seperti itu. Yang sekarang tidak seperti itu. Kalau Bapak Ibu guru, Ibu-ibu, ini sudah kami jelaskan waktu itu. Jadi kalau yang sekarang ini, nah, kalau dulu itu ini, jadi pemenuhan hanya pemenuhan dokumen-dokumen. Dokumen baik pelaksanaan pembelajaran, kemudian dokumen manajerial dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang ya tidak hanya compliance based, tidak, tetapi juga performance based yang dinilai, yang di sini ini. Nah, ada apa saja yang di sini? Jadi ada 4 komponen, Pak Oli. Nanti itu tidak lagi melihat per standar. Jadi di IASP yang sekarang itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah komponen mutu lulusan. Nah, kalau mutu lulusannya bagus, itu mesti tidak lepas dari proses pembelajaran yang bagus juga.
Di komponen kedua adalah proses pembelajaran. Bisa terjadi proses pembelajaran yang bagus ketika gurunya juga bermutu, berkualitas. Nah, maka selanjutnya komponen yang ketiga adalah mutu guru. Bagaimana pendidikan guru itu sudah linearkah dengan bidang studi? Bagaimana peningkatan kualitas guru itu? Apakah sering mengikuti workshop, seminar, pelatihan dan lain sebagainya? Apa sekedar hanya pinter copy paste yang ada? Soalnya di situ nanti, oke, kalau penjenengan bilang, iya saya mengikuti seminar, mengikuti pelatihan dan sebagainya, itu tidak hanya dilaporkan by lisan saja, tetapi harus ada bukti fisiknya berupa sertifikat, berupa apa, laporan-laporan begitu. Ini di mutu guru, di mutu guru. Nah, mutu guru ini tidak bisa ujuk-ujuk saja terjadi kalau tidak kepala sekolah melakukan manajemen yang bagus. Tadi alhamdulillah saya beberapa kali ketemu Yai, itu memang Pak Yai itu menurut saya nun sewu pangapunten, saya ini punya binaan pondok-pondok tidak hanya di sini, tapi alhamdulillah yang bisa terbuka kepada pengawas itu apa maunya, apa keinginannya yang Pak Yai yang ada di pondok pesantren As-Solfa. Itu saya apresiasi luar biasa, saya senang sekali gitu. Jadi kalau ada pengawas kesini, kalau lama nggak kesini, kok suwe pengawasnya Kak Rene gitu. Oke. Kalau tadi saya bilang, saya sudah 3 kali ini Mbak Yai di sini gitu. Oh iya, soalnya gak pernah ketemu beliau sejak kemarin itu. Ya, setelah PPKM itu saya kesini belum pernah, baru sekarang ini. Jadi ini manajemen, gimana kepala sekolah ini memfasilitasi guru-gurunya. Mohon maaf Pak Wali, diharapkan kalau bisa guru itu bermutu, berkualitas, maka tidak bisa guru itu keluar masuk Pak Wali. Kalau gurunya keluar masuk kan tidak ada bukti kinerja, rekodnya tidak pernah terekam. Misalnya guru matematika di sini, oh saya baru 2 semester. Tentu saja kalau 2 semester mau pengembangan dirinya di mana, belum tentu terfasilitasi oleh madrasah kan. Akhirnya peningkatan mutu gurunya nggak kelihatan karena nggak pernah ikut-ikut itu, dan nggak bisa kelihatan sebelum misalnya mulai masuk tahun 2021. Nah, sebelum tahun 2021 kan belum di sini, jadi belum ada rekam jejaknya. Itu juga masuk di dalam penilaian. Termasuk TU. Alhamdulillah Bu Nina ini sejak saya masuk sini ya Bu Nina. Mudah-mudahan nanti Bu Nina tetap bisa apa ya, bisa mengawal sehingga itu tadi di indeks pemenuhan relatif kepala TU bermasa kerja berapa tahun gitu ya. Kemudian kalau misalnya masa kerjanya sedikit, walaupun sudah berpendidikan S1, tetap di situ tidak bisa punya nilai 4, hanya nilainya 1. Gitu. Nanti berikutnya saya tunjukkan Pak Romi. Nah, kenapa sekarang ini kalau saya pembinaan IKSP 2020, terus kepala sekolah
tidak ikut pembinaan, mending saya tunda. Mending saya tunda. Nanti pun di sanawiyah, ketika misalnya saya pembinaan, terus ternyata kepala sekolah tidak bisa ikut di dalam pembinaan, walaupun misalnya nanti saya nanti baca sendiri aja, mending saya bubarkan pembinaan daripada saya hanya membina guru saja. Maka saya mohon Pak Pawi bersabar, karena memang nanti Pak Pawi yang ikut mempertanggungjawabkan semua aspek yang dikerjakan oleh tim. Itu pertama yang menjadi narasumber adalah kepala madrasah. Nah, ini dibuktikan dengan ini. Nah, cara untuk memperoleh nilai nanti waktu visitasi asesor, pertama adalah melihat dokumen, kemudian observasi, kemudian wawancara. Nah, yang diwawancarai pertama narasumbernya adalah kepala madrasah, sehingga yang dikerjakan oleh guru-guru di 4 komponen itu nanti kepala sekolah harus paham semua, tidak hanya terus apa jari guru mengerjakan itu, tidak. Jadi guru-guru diharapkan timnya sama timnya sudah. Guru-guru diharapkan membuat membuat laporan ya, Pak Wawi, untuk mutu lulusan. Ini yang pertama butir 1 dan butir ini di sekolah kita ini seperti ini, Pak Wawi. Kemudian program pengembangan madrasah, kepala sekolah wajib paham betul apa program-program pengembangan madrasah ini. Kemudian program unggulannya apa? Tidak seperti dulu-dulu, saya mengerti program unggulan dan lain sebagainya hanya wakaf kurikulum. Kalau kepala sekolah ditanya itu tidak paham. Ini tidak bisa seperti itu untuk sekarang. Jadi kepala sekolah harus paham betul pengembangan madrasah dari tahun ke tahun itu. Kalau kemarin itu kita mengembangkan bidang ini, terus untuk tahun 2001 kita pengembangannya bidang ini gitu ya. Terus pengembangan sarana juga sekarang kita mulai mengembangkan mungkin membangun laboratorium, membangun perpustakaan dan lain sebagainya. Itu kepala sekolah nanti yang memaparkan, bukan timnya. Boleh dibantu dengan waka-waka. Jadi narasumber utamanya adalah waka. Nanti barangkali kalau belum lengkap, narasumbernya kepala madrasah. Kalau belum lengkap, ya Pak Wawi ini kan ada. Nah, bisa melengkapi begitu waka-waka. Nah ini, selain itu wawancaranya juga kepala-kepala bidang laboratorium misalnya, itu nanti juga diwawancarai sendiri. Kepala perpus itu juga diwawancarai sendiri. Jadi komite wakil dari kepala wali murid, kalau perlu tokoh masyarakat yang memang bisa tahu kondisi di sini, itu perlu didatangkan supaya ada penguat dari para tokoh masyarakat itu bahwa lembaga kita itu memang layak kalau dikatakan seperti ini. Nah, itu jadi ada nilai khusus nanti. Kemudian wawancaranya juga kepada siswa. Kalau daring enak Pak Wawi, kalau daring siswanya bisa kita siapkan kalau daring. Tapi itu kalau online ya. Tapi kalau offline, enggak, asesornya nanti sak temune arek sing ditakoni. Nah, untuk itu maka anak-anak juga perlu tahu di
sehingga siapapun termasuk visi madrasah ini apa? Kalau perlu siswa itu wis kudu apal visi madrasah, sehingga nanti ketika asesor itu datang tanya pada salah satu guru, salah satu siswa, dan bisa jadi gurunya juga, kok gurunya gak apal visi ini. Nah, itu maka perlu memang di kelas-kelas atau di depan kelas, di pojok-pojok mana itu dipasang visi sekolah, gitu. Visi dan misi. Kalau di dalam dokumen itu memang harus ada indikator, tapi kalau untuk dipasang di untuk sosialisasi kepada siswa ya tidak perlu ada indikator sebenarnya. Nah itu, jadi nanti satu pakai tapi ini daring enak Bu. Nek daring tolong disiapkan 10 anak sebagai narasumber, bisa disetel. Itu. Nanti kalau kamu ditanya gini jawabnya gini ya. Itu kalau daring. Tapi kita tidak tahu. Kita memang berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Tapi dengan berakhirnya pandemi nanti visitasi akan dilakukan secara offline. Nek ngono ngorok, ojo mari dhisik pandemi jangan gitu Bu ya. Tetap kita berharap pandemi berakhir ya. Iya, soalnya saya sudah merasakan dikenali corona itu, tidak kenalan Mbak Corona itu. Saya sepisan aja tidak kenalan. Nek kenal diajak kenalan Bu Ina, Bu sampai lagi aku sih tak apa Bu Ina, Bu Ismi, Bu Irda, liane gak apa. Mohon maaf ya Bu ya. Soalnya kalau saya hitung dari 18 madrasah binaan itu jumlah gurunya lebih dari 250. Kok ya gak apa lek ganti kamu. Gitu Pak Wali ya. Jadi makanya mohon maaf kalau dengan sangat terpaksa kepala madrasah juga harus tahu apa-apa yang ada di IASP. Ini yang lain dulu sudah saya perkenalkan kepada guru-guru. Ini tadi saya buka kembali supaya Pak Wali tahu begitu. Okay. Nah, saya lanjutkan aja, kita nanti sampai pada dulu kan tidak sampai membaca per butir ya ibu-ibu. Nah ini tadi kan saya sebutkan ada 4 komponen ya, harusan ini saya sebutkan 4 komponen. Komponen pertama mutu lulusan. Kalau mutu lulusannya bagus, ditunjang oleh komponen kedua apa tadi? Proses pembelajaran. Proses pembelajarannya bisa bagus ketika ya gurunya juga bagus. Jadi ini kaitannya dengan mutu guru. Mutu gurunya bisa berkualitas karena terfasilitasi ketika yang keempat manajemen sekolah itu juga bagus. Kepala sekolah berinovasi, opo caranya guru-guru. Nah, supervisi tidak hanya supervisi saja, tetapi ada analisis hasil supervisi, kemudian ditindaklanjuti supervisi itu dengan baik dengan pembinaan secara individu maupun klasikal. 2 tahun yang lalu di sini sudah melakukan inovasi, bekerja sama dengan lembaga lain untuk menyusun SOP itu, SOP semua bidang yang ada di madrasah. Nah, SOP-nya tetap dibuat loh ya Bu. Ya, kalau tidak ada review, ya tetap itu dibuat, tetapi tahunnya saja diganti. Kalau misalnya perlu direview Pak Awi, SOP itu karena sudah tidak cocok, maka ya harus diperbaiki begitu.
tahunnya saja bisa jadi ya. Misalnya untuk aturan penggunaan perpustakaan misalnya. Kalau dulu belum berbasis digital, sekarang perpustakaannya sudah berbasis digital, maka SOP-nya juga sudah berubah. Gitu. Nah, ini komponen yang pertama. Jadi komponen pertama mutu lulusan itu ada subkomponen, kemudian ada pernyataannya. Pernyataannya ini yang saya katakan tadi ada butir itu. Kalau mutu lulusan ini ada di butir ini nih sebelum saya mengajak membaca berbutir. Jadi di setiap komponen ya, di setiap komponen itu ada subkomponen yang tadi kalau untuk guru itu ada subkomponen karakter siswa dan lain sebagainya. Kemudian ada indikator, ada pernyataannya, isinya pertanyaan itu apa, capaian kinerja itu nanti ada 4, 3, 2, 1 levelnya, kemudian pembuktian kinerja ya ini الصبح